Aku akan nge-recap alur cerita film Delivery Us from Evil. Film ini masuk jajaran box office Korea mengalahkan Train to Busan Peninsula. Berkisah tentang pembunuh bayaran yang ingin pensiun, tapi hal itu harus diurungkannya. Karena ternyata dia baru tahu kalau orang yang dikenalnya dulu telah diculik. Nah, sebelum ke filmnya, subscribe dulu bagi yang belum dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update video terbaru. Film diawali dari seorang bertato bernama Kuraida. Dia seorang menteri di daerah kanton Jepang, tapi suka menyiksa perempuan bahkan membunuhnya. Suatu ketika, dia mendapatkan telepon dari orang tak dikenal, dan tiba-tiba semua penjaga di depan sudah meninggal dengan leher bersimbah darah. Tiba-tiba, Kuraida dicekik dari belakang sampai meninggal. Pria yang mencekiknya bernama Innam, dan dia seorang pembunuh bayaran profesional. Hari itu, dia melakukan pembunuhan terakhirnya karena dia akan pensiun. Lalu setelahnya, dia bertemu Shimida, orang yang selama ini memberikan Innam pekerjaan di Jepang. Setelah mendapatkan bayarannya, dia pergi dari sana. Saat minum-minum, dia melihat foto pemandangan Panama. Dia berencana pensiun dan tinggal di sana selamanya. Shin pun beralih ke Thailand. Kita diperlihatkan seorang ibu dan anak. Sang ibu bernama So Yong Jo dan anaknya bernama Yumin. Setelah mengantar Yumin sekolah, Yong Jo melihat beberapa lapangan golf dan berencana membelinya. Saat pulang sekolah, Yumin dijemput babysitternya, tapi bukannya diantar pulang, Yumin malah diculik. Sementara itu, di Jepang, Innam selesai membeli sebuah rumah di Panama. Tiba-tiba, dia dapat telepon dari kenalannya dulu di Korea bernama Kim Jun. Kim cerita kalau Yong Jo menanyakan keberadaan Innam dan berusaha meminta bantuannya. Tapi Innam meminta ke Kim kalau Yong Jo menelpon lagi untuk bilang kalau dia sudah meninggal. Di sisi lain, Yong Jo sedang berada di kantor polisi Thailand untuk melaporkan penculikan anaknya. Tapi polisi beranggapan Yumin cuma kabur dari rumah. Jadi pihak polisi pun memberikan selebaran tentang hilangnya Yumin. Tiba-tiba dia dapat telepon dari seorang pria yang mengatakan dia menemukan penculik anaknya. Dia disuruh datang seorang diri tanpa polisi. Di sisi lain, di Jepang, Innam mendapatkan kabar kalau Yong Jo sudah meninggal, tapi mayatnya berada di Korea Selatan. Lalu Shin pun berpindah ke 8 tahun yang lalu. Dulu, Innam bekerja untuk Departemen Rahasia Pemerintah. Tapi setelah departemen tersebut dibubarkan, dia pergi ke luar negeri untuk bersembunyi. Dan di sini, akhirnya kita tahu kalau Yong Jo dulunya adalah pacar dari Innam. Oke, kembali ke masa sekarang. Setelah melihat mayat Yong Jo, polisi memberikan dompet milik Yong Jo ke Innam. Tapi uang dan KTP akan disita oleh polisi. Jadi yang tersisa cuma foto Yong Jo bersama Yumin. Malam harinya, Innam bertemu Kim dan menanyakan tentang foto tersebut. Kim pun cerita setelah Innam pergi ke luar negeri, ternyata Yong Jo sedang hamil anaknya Innam. Jadi Yumin adalah anak kandung dari Innam. Setelahnya, Innam mendapatkan telepon dari Shimida kalau ternyata Koraido bersaudara dengan Rei si penjaga. Rei ini terbilang sangat sadis karena setiap orang yang ditangkapnya akan digantung terbalik dan isi perutnya akan dikeluarkan. Shimida yang takut berusaha kabur dari Jepang. Tapi sialnya, di tengah jalan dia ditangkap oleh Rei. Setelah mendapatkan lokasi Innam, Shimida pun digantung terbalik dan Rei memotong perut Shimida. Di sisi lain, Innam mendapatkan info kalau anaknya ternyata diculik. Jadi, dia memutuskan akan ke Bangkok. Kim pun bilang, selama di Bangkok salah satu temannya akan membantu Innam. Sementara itu, Rei ternyata sudah berada di Korea dan membunuh Kim. Di sini, dia juga mendapatkan info kalau anak Innam sedang diculik di Thailand. Shin pun beralih ke Bangkok, Thailand.
Inam bertemu dengan seorang pria bernama Lee Yongbe untuk membantu mencarikan anaknya. Di sini, Lee menjelaskan bahwa hal biasa seorang babysitter penculik anak majikannya. Tapi, dia sempat menyelidiki tentang kasus ini karena baginya kasus ini janggal. Karena uang di rekening Yongjo sudah dikuras habis. Jadi, dia merasa orang terdekatlah yang merencanakan semua ini. Jadi dia dapat info kalau Yongjo sedang dekat dengan pengusaha real estate bernama Han. Padahal sebenarnya Han cuma seorang penipu. Inam pun mulai menyelidiki tentang Han. Setelah dirasa aman, dia mulai menangkap Han dan membawanya ke tempat sepi. Tanpa bicara sepatah kata pun, Inam mulai memotong jari Han. Han pun akhirnya cerita kalau dia memang menculik anak tersebut. Tapi anak tersebut sudah meninggal. Han cerita babysitternya lah yang membunuh anak tersebut. Lalu Inam dengan tanpa ekspresi pun menancapkan gunting kabel ke leher Han sampai dia meninggal. Sementara itu, Ray sudah berada di Thailand dan dia mendapatkan info tentang penculik tersebut. Tapi dia malah ditipu oleh orang-orang Thailand yang mengatakan kalau mereka menangkap babysitter tersebut. Karena kesal, Ray pun membantai mereka satu persatu. Di sisi lain, Inam sudah menangkap babysitter tersebut. Dia menanyakan di mana mayat anaknya. Tapi karena tidak menjawab, jari dari suaminya pun dipotong oleh Inam. Akhirnya, babysitter itu pun cerita. Dia berbohong ke Han kalau anak itu sudah meninggal agar dia bisa menjual anak tersebut. Jadi, Yumin masih hidup. Babysitter itu ngasih tahu kalau Yumin dijual ke Kapo. Shin pun beralih ke sebuah gedung tempat anak-anak ini ditahan sebelum dijual. Di sanalah Yumin berada. Sementara itu, Inam menanyakan tentang Kapo ke Lee. Kapo punya bisnis penjualan narkoba terbesar di daerah sana. Dan usaha sampingannya adalah penjualan anak untuk diambil organ tubuhnya. Jadi Lee meminta Inam segera bertindak sebelum terlambat. Lee pun meminta salah satu kenalannya yang seorang transgender bernama Yui untuk membantu Inam. Keesokan harinya, Yui pun bertemu Inam. Di sini, Yui disuruh menghubungi salah satu anak buah Kapo dan bilang kalau dia butuh sebuah ginjal. Akhirnya, mereka diterima di tempat Kapo. Tapi di sana, dia tidak menemukan keberadaan Yumin. Ternyata, Yumin sudah dipesan oleh orang lain. Anak buah Kapo pun mengusir mereka dari sana. Inam yang bingung kembali ke sana dan menanyakan ke anak-anak yang dikurung tersebut. Untungnya, ada salah satu anak yang bilang kalau Yumin dibawa sebuah mobil untuk melakukan operasi. Tapi saat Inam menanyakan keberadaan tempat operasi tersebut, anak buah Kapo datang dan menodongkan senjatanya ke Yui. Inam pun membunuh anak buah Kapo dan di sini dia mendapatkan info kalau Yumin akan diambil jantungnya. Untungnya, anak yang tadi ngasih tahu tempat di mana operasinya berada. Tapi saat mereka mau keluar, Ray pun datang. Inam pun meminta Yui membawa anak tersebut keluar duluan. Dan mereka pun akhirnya bertarung. Tapi untungnya Inam bisa kabur dari sana. Sementara itu, di luar Yui ditangkap polisi karena dituduh seorang penculik. Malam harinya, tempat tersebut digeledah oleh polisi. Disinilah akhirnya Kapo menampakkan dirinya. Dia marah karena Inam mengganggu bisnisnya. Jadi, dia ingin membalaskan dendam. Sementara itu, Inam pun mulai menelpon Ray. Dia mengancam Ray kalau Ray tetap mengejarnya, dia akan membunuh Ray. Tapi Ray juga mengancam balik kalau dia akan membunuh Yumin. Shin pun beralih ke kantor polisi. Di sini, polisi sedang menginterogasi Yui. Polisi mengancam Yui kalau dia tidak kooperatif, maka dia akan dipenjara selama 10 tahun. Akhirnya, Yui ngasih tahu kalau Inam orang yang membunuh anak buah Kapo dan akan pergi ke daerah Langyao. Ternyata, di daerah Langyao ada pabrik milik Capo.
Di sisi lain, Ray sedang berada di toko senjata milik Capo. Dia sengaja membuat keributan agar tahu di mana keberadaan Yumin. Shin pun beralih ke Innam. Dia akhirnya menemukan keberadaan Yumin, tapi gunung tersebut dijaga ketat. Di sini, Innam melihat mobil yang membawa Yumin pergi dan dengan cepat dia langsung mengejarnya. Tapi di tengah jalan, dia dihentikan oleh Ray yang menembaki Innam. Innam pun berusaha kabur dari sana, tapi dia dihentikan oleh polisi. Tanpa basa-basi, Ray pun melempar granat ke mobil polisi. Di sanalah terjadi pertempuran antara Innam, Ray, dan polisi. Tapi karena bantuan dari polisi yang sudah datang, Ray pun akhirnya dibuat terpojok. Untungnya, Innam berhasil kabur dari sana. Sementara Ray melempar 2 granat ke arah polisi-polisi tersebut. Di sisi lain, Innam berhasil menyelamatkan Yumin. Shin pun beralih ke Capo. Dia sangat marah karena kekacauan di pabriknya tadi siang. Pabrik narkoba tersebut akhirnya ketahuan polisi. Tiba-tiba, Ray dengan bermodalkan beberapa granat masuk ke rumah Capo dan memintanya bekerja sama dengan dia untuk membunuh Innam. Di sisi lain, Yui berhasil kabur dari kantor polisi. Tapi dia sedang jadi buronan anak buah Capo. Tiba-tiba, Innam menelponnya dan memintanya datang ke hotel untuk menjaga Yumin. Sementara dia akan menghadapi Capo dan Ray. Keesokan harinya, Innam berusaha menelpon Yui, tapi tidak diangkat. Tiba-tiba, seorang dokter datang dan mengecek keadaan Yumin. Innam bilang kalau Yumin tidak berbicara sama sekali. Lalu dokter tersebut bilang kalau Yumin sedang mengalami trauma. Innam meminta dokter tersebut untuk menjaga Yumin sebentar. Sebelum pergi, Innam berbicara ke Yumin. Dulu, dia melakukan kesalahan karena tidak mau membantu ibunya Yumin. Tapi sekarang, dia mau menebusnya. Dia berjanji akan kembali lagi ke sana untuk menjaga Yumin. Disinilah, Innam sang pembunuh bayaran tersadis menangis menggendong anaknya. Setelahnya, dia pergi bertemu seorang yang akan mengantarnya ke Panama. Orang tersebut meminta Innam pergi ke dermaga. Tapi saat Innam akan kembali ke hotel untuk menjemput Yui, anak buah Capo sudah menunggunya di sana. Disinilah Innam mulai membantai mereka semua satu persatu. Tapi saat Innam masuk ke kamar Yumin, di sana sudah ada Ray. Innam meminta Ray melepaskan Yumin, tapi Ray menolaknya. Anak buah Capo pun melumpuhkan Innam, tapi di situ dengan santainya Ray malah membunuh anak buah Capo. Ray bilang ke anak buah Capo yang masih hidup kalau dia sendiri yang akan membunuh Innam nanti di depan Capo. Jadi dia meminta mereka membawa pergi Innam. Ternyata di luar Yui sudah menunggu Innam dan menyelamatkannya. Innam pun langsung cepat-cepat mengejar Ray karena Yumin dibawa olehnya dan ditaruh di koper. Singkat cerita, Innam berhasil mengejarnya dan terjadilah pertempuran di dalam mobil. Ray berhasil menusuk Innam berkali-kali. Innam pun lalu melemparkan granat keluar mobil. Hal itu membuat mobil mereka terbalik. Innam pun meminta Yui membawa pergi Yumin, karena Ray yang belum meninggal menusuk Innam lagi berkali-kali. Tapi Innam yang sekarat berhasil menarik pelatuk granat dan meledakkan Ray. Sementara itu, Yui pergi ke suatu tempat. Ternyata Innam sudah mempersiapkan semuanya kalau dia meninggal duluan. Jadi, dia sudah mempersiapkan tas berisi uang dan dokumen agar Yui bisa membawa Yumin pergi dari Thailand. Keesokan harinya, Yui dan Yumin sudah berada di Panama, tempat impian Innam untuk pensiun. Dan film pun berakhir.
Nah, itu tadi alur cerita film Delivery Us from Evil.